Baik ya, kita coba mulai lagi ya teman-teman. Jadi eh, sekali lagi bahwa yang akan kita coba lakukan hari ini adalah jika kemarin kita sudah memiliki ini ya, tugas situs ini ya, situs pribadi ini ya. Sekarang adalah kita mau tingkatkan sedikit ya dengan cara ininya ya, apa namanya ini, data-datanya ini ya, kita ambil dari base data begitu ya. Jadi kita create dulu base datanya, setelah itu baru kita akan coba mengambil datanya seperti apa ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan sekarang ini ya. Jadi teman-teman buka kembali kodenya begitu. Kemudian kita coba ini kita rename saja. Ini menjadi PHP, jadi tidak pakai lagi HTML biasa begitu. Nanti namun kita coba pakai PHP ya. Jadi kita buat dulu ya. Buat dulu seperti ini ya. Jadi ini kalau kita jalankan harusnya tidak masalah. Baik. Ya, sama saja ya, harusnya ya. Oke ya. Jadi indeksnya kita sekali lagi ini kita arahkan ke PHP kita ya. Oke ya. Kalau kita refresh harusnya tidak ada masalah ya. Harusnya aplikasi kita atau web sederhana kita tidak ada masalah ya. Sip. Ya. Sekarang ya kita akan buat dulu satu-satu ya. Misalnya di riwayat pendidikan nih. Jadi teman-teman silakan jalankan dia punya apa namanya nih servernya ya, Aragonnya. Kemudian kita ke terminal dulu, ya kita masuk dulu MySQL, min-u, group, min-t begitu ya. Nah, jadi kita buat dulu base data kita ya, create database. Misalnya saya pakai nama saya saja ya, nama database saya create database data instansi ya. Jadi kalau kita eh, seperti ini tidak ada dulu ya. Untuk sementara belum ada database kita. Jadi kita buat dulu database untuk menyimpan data-data yang tadi ya. Caranya kita coba misalnya create ya, create table ya, nama tabelnya pendidikan ya, di mana eh, kolom pertama kita kasih ID ya, dia tipe data yang integer, kita kasih auto increment ya, kita buat dia sebagai primary key ya. Oke, ID auto increment primary key. Oke, baris kedua kita sebut saja sebagai tahun tamat ya. Oke, ini pakai tipe data year, kemudian not null ya. Kemudian yang terakhir kita pakai misalnya nama sekolah ya, nama sekolah ya, tipe datanya varchar, mungkin 255 saja ya, panjang karakternya. Kemudian ini kita kasih juga not null aja ya. Kemudian mungkin tambahkan jurusan ya, jurusan kita pakai varchar itu kasih saja 45 ya. Ya, ini juga not null ya. Oke, kalau sudah itu kurung saja baru titik koma ya. Oke, cukup ya. Jadi kalau kita show table, nah sudah ada satu ya. Kalau kita lihat isi tabelnya ini ya, sudah ada ya. Oke, ini selanjutnya kita akan hubungkan ya bagaimana mengisi datanya nanti ya. Eh, kemudian datanya nanti kita ambil dari sini ya. Ini berarti
ini ya teman-teman mahasiswa, pendidikan tadi ya. Ini pendidikan ini, yang ini ya. Nah, ini kita coba nanti berarti ini kita hapus ya. Karena datanya nanti kita akan ambil dari database. Tidak seperti ini ya. Oke. Nah, nanti isi datanya di sini ya. Kalau kita refresh, terus pendidikan, oh, next. Nah, ini ya, masih kosong ya. Baik. Oke, kita kembali ke sini tadi. Oke, sudah cukup. Apa yang kita lanjutkan selanjutnya? Selanjutnya kita buat dulu sebuah file ya. Kita buat dulu file dalam sini ya. Kita namakan saja file kita itu sebagai, sorry, gimana tadi sini ya. Ini ya, kita buat saja file kita namanya misalnya config ya. Aduh, mana saya? Ya, misalnya config ya dot nah, ini. Nah, oke, kita buat seperti ini. Kemudian di dalamnya itu kita tuliskan ya, eh, sorry, seperti ini. Yang kita buat dulu konfigurasi untuk kita connect ke database tadi. Kita pakai koneksi eh, ya kita pakai yang sederhana dulu ya. Misalnya kita pakai apa namanya itu MySQLi namanya ya di dalam ada function SQLi dalam apa dalam PHP itu yang bisa kita gunakan. Yang dibutuhkan itu tentu saja yang pertama itu hostnya ya. Itu kita kasih saja nilainya dia localhost ya. Localhost. Oke, kemudian user ini user masuk ke database ya. Itu kita pakai user root saja. Kemudian dia butuh password ya. Pas ini aja sama dengan oke, kemudian DB-nya itu ya nama database-nya tadi kita pakai eh, transparansi ya. Salah tadi database-nya transparansi ya. Ya, ini ya. Transparansi. Oke, kasih pakai double titik saja supaya seperti ini, seperti ini ya. Oke, cukup variabel yang kita butuhkan, parameter yang akan kita pakai. Kemudian kita buat connection ya, variabel com itu sama dengan new my stli yang di parse itu ada host, ada user, ada password, dan ada terakhirnya db ya. Jangan lupa untuk teman-teman berikan titik koma. Oke, kemudian kita bikin sedikit apa namanya kondisi ya. Jika con itu commit error ini, maka tampilkan saja atau akhiri koneksi gagal ya. Tambahkan dengan con connect ya, ini aja ya. Oke, untuk file config teman-teman buat seperti ini saja ya.
Ya. Oke, oke ya, sudah seperti ini. Mari kita coba sekarang. Kita coba langkah selanjutnya. Ini tadi. Oke, nah setelah kita membuat config, coba kita hmm, ya, kita sekarang ke pendidikan. Di pendidikan ini kita coba ya, di sini saja ya. Oke, di sini kita apa? Kita input dulu config. Ya. Oke, kemudian ini tahun tamat ya. Riwayat pendidikan. Oke, tadi itu di sini yang akan kita isi ya. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan kode ini saja. Ya. Kodenya itu kita misalnya tuliskan ya. Misalnya variabelnya kita tampung dalam hasil atau query ya, query pendidikan. Pendidikan itu kita bikin query-nya Nikon, Nikon ini di dalam ini tadi sudah ada ya di dalam config ini. Kemudian kita query, coba query-nya, query-nya, ya, query-nya itu kita bikin query select bintang from pendidikan misalnya, ya, ini ya. Kalau di sini ya, select bintang bintang from pendidikan. Ini nanti query ini akan kita eksekusi. Ini kan sekarang lagi kosong, jadi kita input dulu datanya nanti melalui aplikasi sederhana kita ini ya. Jadi untuk itu ya kita bikin sebuah perulangan di sini pakai while aja while. Jadi selama bahwa ada ya ada baris ya katakan di sini baris. Halo, kenapa? Halo, ada yang mau ditanya? Oke ya, saya coba lanjutkan. Baris di sini baris. Halo, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya diikuti ya kalau memang ada komputernya sekarang, nggak apa-apa teman-teman. Mau gangguan jaringan mungkin. Ikuti saja ya. Oke, sip. Sudah bagaimana tadi? Ini ya, kita bikin baris, baris pendidikan misalnya. Pen saja ya, baris pen itu kalau ada baris pen atau kita bikin variabel baris pen itu akan apa namanya pakai query pendidikan tadi gitu ya. Query pendidikan kita cek dulu pakai ini saja ya. Ada asosiatif, kemudian kita ya, oke, kita
taruh ini. Taruh ini berarti nanti tutupnya ini nanti barisnya di sini, ini nanti diulang. Jadi selama ini diulang di baris, berarti setelah ini. Oke, begitu kodenya ya. Kira-kira seperti ini, ya. Bisa seperti ini, bisa berbicara seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ini yang di echo itu, tuh, bikin lagi satu baris PHP, ya. PHP echo. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Di sini tadi bisa seperti ini. Jadi yang kita ambil ini misalnya baris pertama ini tadi apa ya? Tahun ya. Ini coba kita. Oke, kita info itu ini ya. Coba kita tes itu ambil apa? Ambil dia punya tahun tamat ya tadi. Tahun atau apa tadi? Baru kita cek lagi. Tahun tamat ya nama sekolah gitu. Sorry. Ah, tahun tamat. Tahun tamat ya. Tamat. Nah ini ya. Nah teman-teman boleh perbaiki kodenya boleh ya. Boleh diperbaiki kodenya seperti ini sebenarnya ya. Jadi ini kolom pertama akan menampilkan ini. Boleh seperti ini. Ya, ini di copy saja lagi, kemudian ini untuk sini dan ini. Nah, kemudian nanti teman-teman ya boleh jadi buat rapi dulu supaya enak dilihat ya seperti ini ya. Ini nama sekolah, sedangkan ini apa tadi jurusan ya. Oke. Coba kita tes dulu dari teman-teman kalau ke pendidikan refresh saja ini. Oh dia error ya error katanya line 33 ya. Jadi kita cek dulu kembali errornya di line 33 di file pendidikan. Ups, cocok ya. Ini
Kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini kemungkinan ini kurang titik koma ya. Ya, sudah tidak ada error lagi. Artinya kemungkinan besar data kita sudah ada. Ya, coba kita eh, coba-coba input datanya ya. Coba kita insert data awal ya. Insert itu ya pendidikan tahun tamat, ya, tahun tamat, tamat koma, nama sekolah, koma, jurusan, koma, cukup ya. Tulis. Nah, tulisnya yang pertama kita misalnya 2000 berapa ya? 2001 misalnya ya. Misal A, dari juara jurusan misalnya IPA, Ikom ya. Kom dulu misalnya 2 ya. Kemudian di tahun 2003 atau 2000, ya isi dulu saya dulu ya. Sini Universitas Saru Oleo. Di sini matematika. Ini nanti beberapa yang kurang ya. Astaga. Itu ada yang kurang kurang ini ya. Tulisan kayaknya dihapusin. Kurang stringnya ini. Sorry, sorry, sorry. Insert untuk PS ini. Oke, ini dulu kasih string, jangan lupa ya. Dua kasih string, ini dua kasih string. Oke, 2000 misalnya 6 ya. Ini UHO ya. Kemudian di sini matematika ya. Balas kurang oke. Oh, coba kita lihat datanya. Ini sudah ada dua data ya. Nah, apakah di sini ada dua data? Nah, ini ya. Bisa ya? Halo? Tes ya. Jadi data kita ini, teman-teman, datanya ini sudah berasal dari database. Gitu ya. Oke? Halo? Ya, ya. Jadi datanya ini sudah berasal dari database. Nah, teman-teman silakan buat untuk ya mahasiswa silakan lanjutkan untuk penelitian dan publikasi. Nah, buatkan juga bagaimana dia diedit dan lain sebagainya ya. Di delete. Ya, ini ya. Jadi data ini tadi sekali lagi kita peroleh dari data kita. Ini, sekali lagi kita coba lagi. Sorry. Nah, kita insert lagi misalnya ini ya. Tahun 2008 misalnya. 2008 itu di misalnya di UGM ya, misalnya gitu ya. Ini misalnya ilmu komputer. Nah, ini. Ini kita ingin tambah lagi misalnya ternyata kita lupa misalnya 1999 itu
sama dari misalnya SMP apa gitu ya, SMP. Kemudian nanti ini jurusannya tidak ada gitu ya. Oke, kita select ini. Nah, sudah 4 data kita. Kalau kita cek di sini, nah sudah 4 data kita. Ya. Jadi teman-teman silakan untuk melanjutkan ini lagi ya, melanjutkan penugasannya, silakan melanjutkan untuk penelitian ya dan publikasi. Ya, silakan dilanjutkan. Tambahkan dengan bagaimana cara ini nanti diedit ya, kemudian di delete juga seperti apa. Ya, tambahkan tombol atau apa di sini nanti yang bisa Anda bagikan ya. Oke, sampai di sini dulu untuk penugasannya. Ya, teman-teman boleh lanjutkan ya. Terima kasih ya.